Tuhan, adik-adik remaja dan teman-teman pembina remaja. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan ibadah remaja Jemaat Getsemani Lansor. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk berdiri sebagai lagu pembukaan. Mari kita menyanyi bersama-sama Hai Mari Sembah. Persekutuan ibadah remaja saat ini tertahbislah dalam nama Allah Bapa yang telah memulai segala sesuatu dan yang mengaruniakan keselamatan di dalam anaknya Yesus Kristus dan yang mempersatukan kita dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama Yesus padamu ku berseru. Teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja, di saat ini marilah kita jujur terhadap diri kita, terlebih terhadap Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami telah dipanggil untuk hidup sebagai satu persekutuan, sebagai kawan sekerjamu. Tetapi kesadaran kami sempit tentang hal itu. Karena kami sebagai remaja dan pembina remaja seringkali kurang memberi diri secara tekun mendengar firman-Mu dan mengerti maksud-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami dikenal bahkan menyebut diri sebagai anak-anak-Mu, tapi banyak kali kami tidak menjadi contoh sebagai murid-Mu yang baik dalam pengembangan hidup persekutuan. Kau mengajarkan kami untuk membina kasih, tetapi kami kurang memberi diri untuk dibina. Kami berdosa kepadamu ya Tuhan. Dosa kami telah menjadi tembok pemisah antara kami dengan Engkau dan antara kami dengan sesama kami. Ya Bapa, dengarkanlah kami yang berseru kepadamu dan ampunilah kami sehingga kami dibaharui oleh Roh-Mu agar kami dapat bertindak sebagai abdi-Mu yang benar dan membawa damai dalam kehidupan sesama kami.
Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, kepada setiap orang yang dengan penuh ketulusan hati mengakui dosanya di hadapan Allah, maka berlakulah anugerah pengampunan dari Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama, Sungguh Indah. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pelita hidup kami, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus ketika kami akan membuka, merenungkan, dan menimba bekal dari firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman kehidupan kami bermohon. Amin. Kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dengan judul Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk, demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati yang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang yang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang yang memperbesar tenaga tetapi
yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina remaja, kita akan merenungkan pembacaan Alkitab kita. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina, sebelum tahun 2020 ini dimulai, telah diprediksi akan meletus revolusi industri teknologi yang keempat, ketika robot-robot mutakhir, transportasi cerdas, kecerdasan buatan, mesin pembelajaran yang telah maju mulai memenuhi berbagai macam industri. Perkembangan ini akan mengubah cara hidup dan cara kerja manusia. Sementara akan muncul pekerjaan baru yang mungkin saat ini belum terpikirkan. Di bulan Agustus ini, hal-hal demikian sementara terjadi. Di saat pandemi COVID-19 melanda, teknologi yang seperti tadi sementara menjalankan perannya, menggantikan sementara peran kita manusia. Nah, Forum Ekonomi Dunia pun telah merilis laporan yang berisikan 10 keahlian yang dibutuhkan kita di tahun 2020 ini. 3 dari 10 keahlian tersebut antara lain kemampuan berpikir kognitif yang fleksibel, kemampuan untuk berpikir kritis, dan kemampuan untuk memahami orang. Menyambut perubahan besar di masa datang yang mulai terjadi, Tuhan pun mau anak-anaknya memperbesar hikmat dan pengetahuan dalam kehidupannya. Kapak yang tumpul menghabiskan banyak tenaga. Bersikaplah bijaksana dan asahlah mata kapakmu supaya engkau berhasil. Dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Teman-teman, hikmat itu seumpama seperti mata kapak yang harus diasah sehingga dapat menumbangkan pohon yang besar dengan mudah. Kapak yang tumpul hanya akan menghabiskan banyak tenaga. Maksudnya di sini adalah dalam terang firman Tuhan, sebagai sumber segala hikmat, kita juga harus mengisi pikiran dengan pengetahuan dan mempelajari keahlian yang baru. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Bila adik-adik remaja bercita-cita besar untuk menjadi seorang pemimpin, bacalah buku-buku, lihatlah diri untuk memperkuat kepemimpinan. Dan bila kakak-kakak pembina seorang wirausahawan, rajinlah mengikuti seminar yang berkualitas, membaca buku yang menghadirkan ide-ide kreatif, dan buatlah inovasi bagi usaha kakak-kakak. Ingatlah, pengetahuan atau cara yang berhasil di masa lalu belum tentu dapat digunakan sebagai solusi di masa yang akan datang, karena tantangan masa depan pasti berbeda. Dengan hikmat dari Tuhan, jangan pernah berhenti belajar, karena ketika kita berhenti belajar, kita akan berhenti bertumbuh. Jadilah seorang pembelajar seumur hidup, perbesar kapasitas kita melalui pengetahuan dan keahlian-keahlian yang baru, sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan yang akan dimuliakan. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai lagu persembahan. Mari kita menyanyi bersama-sama, Tuhan betapa baik. Yeah.
ya Tuhan Allah kami bersyukur sebab Engkau berkenan dengan persekutuan remaja Getsemani Lansot. Kami telah merenungkan tentang kebaikan dan pertolongan-Mu. Ada banyak tantangan yang kami jumpai dalam hidup ini. Kiranya kami mempergunakan hikmat dari Tuhan sebaik mungkin. Karuniakan kami hati yang mau taat melakukan firman-Mu, sebab itulah landasan kami untuk hidup berhikmat di tengah-tengah beragam pilihan yang disodorkan kepada kami setiap hari. Kiranya lewat firman-Mu saat ini, kami sadar dan termotivasi untuk melakukannya. Ya Tuhan, diberkatilah semua remaja, pembina remaja, dan jemaat Getsemani Lansot Sarongsong yang telah beribadah di rumah masing-masing. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan agar dapat terpakai dalam kerja pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan di Gemim Getsemani Lansot. Kiranya Engkau berkati semua anggota jemaat, semua pelayan khusus serta seluruh perangkat pelayanan. Lindungilah kami setiap saat dan waktu, bahkan kami pun sebagai remaja, pembina dan komisi remaja. Berkatilah umat-Mu yang mengucap syukur, bagi mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, mereka yang bergumul Tuhan berikan kelegaan. Tuhan Yesus, sanggupkanlah kami semua untuk melawan COVID-19 ini, dan kuatkanlah pihak-pihak yang harus berhadapan dengan orang-orang yang terpapar dengan virus ini, seperti para dokter dan perawat. Kiranya diberikan kesehatan dan perlindungan-Mu. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan menjalani kehidupan di era kebiasaan baru ini, pribadi, keluarga, dan selaku gereja dan bangsa. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur, rajin bekerja, rajin beribadah, dan rajin belajar. Berilah kami umur panjang, keselamatan, dan kemujuran. Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu setiap rencana hidup, kerja dan usaha, pelayanan dan pengabdian, studi dan pergaulan. Kiranya tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong dan mengasihi kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi kesalahan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah kita saat ini. Mari berdiri. Sebagai lagu penutup, mari kita menyanyi bersama-sama Kudaki Jalan Mulia. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan
Yesus memberkati.